Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimani wa rahimakumullah. Dalam suatu kesempatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk menyampaikan ceramah agama di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketika beliau berada di tangga pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Semua para sahabat pada waktu itu kaget dan penasaran. Ini kok kenapa Nabi tiba-tiba mengucapkan amin? Lanjut Nabi naik ke tangga kedua. Lagi-lagi Nabi kemudian mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga ketiga, hal yang sama, Nabi kemudian mengucapkan amin. Selesai dari menyampaikan ceramah agamanya, barulah kemudian Nabi turun lalu menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, saat aku tadi naik mimbar, datang malaikat Jibril. Dan ketika itu malaikat Jibril berdoa. Karena malaikat Jibril berdoa, maka saya pun mengaminkan doanya malaikat Jibril. 3 kali malaikat Jibril berdoa, maka 3 kali juga aku pun mengamini doanya malaikat Jibril. Bapak Ibu, kebayang oleh kita yang berdoa rajonya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Yang mengaminkannya rajonya manusia, bahkan rajonya dari para nabi, Sayyidul Anbiya. Bertemu Pak, berdoanya malaikat, yang mengaminkannya nabi. Pasti doanya apa Pak? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa doanya yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Ada 3 doa. Satu di antara doa itu adalah bunyinya, Syakiya abdun adroka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Kata malaikat dalam doanya, celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu begitu saja, dan dia tidak mendapatkan ampunan lewat Ramadan. Saya ulangi lagi Pak, ini doanya. Celaka betul orang yang sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, lalu Ramadan pergi berlalu begitu saja, dan dia tidak mendapatkan ampunan lewat Ramadan itu. Lalu kata Nabi, amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Dari doa tadi Pak, setidaknya ada 3 pelajaran penting untuk kita semua. Yang pertama, kitanya jangan jadi wong yang ndak tahu diuntung. Jangan jadi wong yang ndak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Belum sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia sudah terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berumur panjang, berbadan sehat. Nikmat itu kok tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Maka wajar kalau kemudian malaikat begitu geram, begitu kesal, begitu marah melihat orang yang seperti ini. Celaka betul orang seperti ini, kata malaikat. Harus seperti apa lagi Allah harus berbuat baik kepadanya.
maka kita jangan jadi orang yang tidak pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hati-hati kata Allah, kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari doa itu adalah ternyata harus kita akui semua kita ini adalah pendosa. Banyak dosa gitu Pak. 11 bulan yang lalu mustahil kita nggak punya dosa. Pasti kita punya banyak dosa. Dosa disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Kullu bani adama khotta'un. Kata Nabi, setiap kita umat manusia ini berpotensi berbuat salah dan dosa. Namun demikian, Nabi terus memberikan motivasi kepada kita. Orang baik bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Orang yang bangkit bukan berarti orang yang tidak pernah jatuh. Maka di ujung hadis, Nabi menambahkan motivasinya buat kita. Wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga dari hadis doa yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril adalah ternyata bulan suci Ramadan ini salah satu keutamaannya sebagai bulan ampunan dosa kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah menyadari kalau kita ini adalah sebagai pendosa banyak salah dan dosa selama 11 bulan yang lalu. Maka dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, jangan sampai terlewat begitu saja. Kita raih ampunan yang disiapkan oleh Allah melalui bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Kita harus merebut ampunan melalui bulan Ramadan. Paling tidak ada 3 hadis yang menunjukkan lewat bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah berpuasa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melakukan ibadah puasa dengan panggilan iman dan mengharap ridho pahala dari Allah, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. 1. Malam harinya lanjut dengan ibadah berikutnya apa? Mendirikan qiyamul lail. Yang ulama hadis menyebutnya salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang ketiga, yang terakhir, amalan yang tidak boleh juga kita tinggalkan adalah menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 3 amalan ini jangan kita lewatkan, dan kalau kita lakukan itu, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang celaka seperti yang didoakan malaikat Jibril, tapi sebaliknya kita termasuk orang yang beruntung, yang melalui Ramadan ini kita semua akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.